Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Apa kalian mikir bisa kalian upacara itu ya? Coba banyak rakyat yang nyari makan susah. Banyak rakyat yang rumah tangganya berantakan gara-gara nggak punya duit. Banyak rakyat yang nyari utangan muter-muter nggak dapat. Betapa gelisahnya, betapa sengsaranya. Kan kalian nggak pernah kayak gitu kan? Karena kalian enak disuapin terus. Kebutuhannya dilengkapi dari duit rakyat. Disuruh berdoa, malah Tuhan diberi laporan ABS. Nih, langsung simak cuplikan videonya. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semuanya itu dimungkinkan karena engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Saya akan lawan. Malah kalau diperhatikan doanya itu seperti laporan statistik. Kami bersyukur di bawah pemerintahan Prabowo Gibran tercapai puncak kerukunan agama tertinggi 77,85%. Ini apa-apaan? Kata Pak Wowo, kemiskinan terjadi karena pemimpinnya nggak pintar. Memang iya Pak, kan memang Bapak kan pemimpinnya. Sedangkan 10 tambah 2 aja Bapak bilang 13 kok. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Amin. Ya Allah, Prabowo sudah melaksanakannya ya Allah melalui MBG. Sekarang kau boleh ambil ya Allah. Pidato terbaik untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini bukan dari presiden, bukan dari menteri agama, bukan dari gubernur, bukan dari pejabat, tapi dari Tuan Guru. Beliau adalah Ustadz Abdul Somad. Pidatonya jelas, lugas, tegas, dan sangat patriotik. Kalian nggak ada bapaknya. Tonton videonya nih. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighatsah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel,
Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Emas, emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas, di tengah Sumatera Riau ada minyak, di Sulawesi ada nikel, ada emas, di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk, karena memang karena mengamuklah kita merdeka, karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati, karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu anil haq setan akhras, orang yang diam melihat kebatilan, mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Masya Allah, panjang umur ya Ustaz ya. Ya Allah, Masya Allah, benar-benar patriotik. Kalian yang sebagai pejabat seperti itu enggak? Paham nggak arti kemerdekaan? Paham nggak arti Pancasila? Ya, paham nggak? Merdeka itu kebobrokannya minim. Nah, ini bobrok semua. Kamu sudah berbuat apa? Dipikirin nggak rakyatnya? Dipikirin nggak? Seperti Ustadz Somad tuh. Paham nggak arti kemerdekaan? Lu datang ke upacara kan sebenarnya bukan kemerdekaannya, bukan. Karena bisa ngumpul sama temen ini. Habis upacara kan ngobrol asik, wah. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi, karena fasilitasnya sudah ada. Apa kalian mikir di saat kalian upacara itu ya, coba banyak rakyat yang nyari makan susah, banyak rakyat yang rumah tangganya berantakan gara-gara nggak punya duit, banyak rakyat yang nyari utangan muter-muter nggak dapat. Betapa gelisahnya, betapa sengsaranya. Kan kalian nggak pernah kayak gitu kan? Karena kalian enak disuapin terus, kebutuhannya dilengkapi dari duit rakyat. Saya yakin tujuan kalian jadi pejabat itu ya, buat keren, gaya, buat memperkaya diri, buat beli mobil, panas-panasan mobil. Wah, temen beli mobil apa? Kita beli mobil ini. Temen beli motor apa? Kita beli motor ini. Temen bikin rumah apa? Kita bikin rumah ini. Kan mikirnya ke situ terus. Nggak ada kan mikirin rakyat, nggak. Ya buktinya apa buktinya? Kurang nggak ada. Ya kalau kerja ya ada hasilnya. Kalau benar-benar mau membangun negara, kalau mau benar-benar membangun masyarakat, ada hasilnya. Ada nggak kalian hasilnya? Nggak ada kan? Enak datang upacara duduk adem ya, sambil nyemil, wais. Karena kebutuhannya sudah penuhi, bahkan lebih. Ingat mati tolol, bajingan, ingat mati. Harta lu nggak dibawa, laknat lu, pejabat zolim lu, laknat bajingan lu. Bajingan itu nggak kasar, tolol. Kata Pak Prabowo itu nggak kasar, bajingan lu. Apa? Bajingan lu. Gue kalau marah itu sewok ya. Wow, tamparan keras ya teman-teman ya untuk para pejabat oleh Abdul Somad. Ya itulah sebenarnya makna kemerdekaan yang sebenarnya gitu loh. Tapi kan pejabat-pejabat sekarang kan ketika merayakan kemerdekaan dia bukan memikirkan tuh, bukan apa ya istilahnya ya, bukan merenungkan gitu loh. Oh, makna kemerdekaan yang sebenarnya itu seperti ini loh. Tidak, mereka ya hanya bersenang-senang, upacara, tertawa, nyanyi-nyanyi, tidak merenungi sebenarnya Indonesia ini benar-benar sudah merdeka atau belum gitu loh untuk masyarakatnya. Oke lah, terkait negaranya kita udah merdeka, tapi masyarakatnya dari hulu ke hilir benar-benar sudah merdeka apa belum gitu loh. Kan cuman menilai sekelompok segelintir masyarakat yang memang mereka sudah banyak uang, makan gampang, untuk kemana-mana bisa. Masih banyak rakyat itu yang kekurangan, untuk makan susah, ya sekolah susah gitu loh. Apa mereka mikir? Enggak teman-teman, betul apa yang dikatakan Bang Alif tadi. Pejabat kita itu merayakan kemerdekaan bukan merenungi kemerdekaan masyarakat, tapi kemerdekaan dirinya sendiri karena kebutuhannya sudah terpenuhi gitu loh. Disuruh doa malah pamer angka-angka statistik. Nih, atas restu dan pertolonganmu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hambamu juga bersyukur
karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Wis kacau. Kenapa sih pemerintahan sekarang itu kok haus banget validasi gitu ya? Bahkan di dalam lantunan doa itu pun masih ada aura-aura menjilatnya demi menyenangkan pemimpin atau presiden gitu. Sampai-sampai hal tertentu pun terlupakan. Saudara kita di NTT terkena gempa itu pun luput dari doa. Menggocah ya. Kalau didiemin makin ngaco. Tapi kalau dikritik kayak gini, ntar dibilang pembenci, kan koplak. Coy, siapa yang gak pernah skip nonton upacara di Istana Negara? Urang, walau nontonnya cuma lewat TV, tapi kayak momennya tuh nyentuh banget, gak tahu kenapa gitu ya. Tapi coba jujur ke urang, menurut Marane, iya teh nu salah teh pemerintahana apa emang negara urang? Nah kumaha sih maksud urang teh? Jadi kayaknya dari era Pak SBY sampai Jokowi 2 periode, dari tahun ke tahun nonton upacara HUT RI, belum pernah ada masalah segonjang ganjing ini di sosial media. Tapi di era Pak Prabowo kayaknya semuanya itu terasa orang kena ternyaunya terasa naon, tapi kayak salah satunya yang paling disoroti itu ketika Menteri Agama membacakan doa. Maksud orang teh, di saat yang bersamaan salah satu pulau di Indonesia, NTT, itu lagi kena musibah bahkan sampai hari ini. Update gempa di NTT sampai saat ini itu belum juga berhenti. Tapi kenapa tidak ada doa yang dipanjatkan oleh Menteri Agama untuk saudara-saudara kita yang baru saja terkena bencana? Terlalu segala diprabowokan gak sih? Kayak orang tahu tidak ada bawahan yang berani mengolok-olok atasannya di depan muka gitu ya. Cuman maksud orang teh kenapa tidak ada sedikit saja doa yang dipanjatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT sana? Kayak semua isi doanya tuh terlalu diprabowokan gitu. Terus apa yang paling pengibaran foto Bapak Prabowo, kata gue mah iya teh sahan ulang tahunna coy. Kenapa enggak pengibaran bendera Indonesia yang dibawa sama pesawat? Kenapa harus foto Bapak Prabowo kayak baru kali ini gitu ya? Zuzur, kenapa di era Prabowo ini yang baru beberapa tahun menjabat, Indonesia tuh kayak siksak sok gedebak-gedebu banget gitu? Menurut kalian itu kurang sih maksud orang teh emang pemerintah nanu semakin gelo apa emang negaranya yang kumahanya? Disuruh berdoa malah Tuhan diberi laporan ABS. Nih langsung simak cuplikan videonya. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Saya akan lawan. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami
mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Saya sudah mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama sampai selesai. Dan sangat disayangkan ya, tidak ada satu kata pun doa untuk saudara-saudara kita yang mengalami gempa di NTT. Padahal ya, mereka juga satu bangsa dan satu tanah air. Tapi kenapa ya, tidak ada satu kata pun doa untuk mereka? Kenapa? Malah kalau diperhatikan, doanya itu seperti laporan statistik. Kami bersyukur di bawah pemerintahan Prabowo Gibran tercapai puncak kerukunan agama tertinggi 77,85%. Ini apa-apaan? Padahal ya, intoleransi itu masih jelas terjadi di depan mata kepala kita semua. Mungkin masih ada yang lupa ya, pada bulan Mei 2026, ibadah jemaat gereja di Bantul dibubarkan secara paksa. Kemudian pada bulan Juni 2026 terjadi penolakan pembangunan gereja di Solo, Jawa Tengah. Jadi sudahlah ya, jangan bicara soal angka dan data yang sering kali dimanipulasi. Apalagi itu dilakukan di depan yang maha kuasa. Nah, yang lebih parahnya lagi, Menteri Agama juga mengatakan dalam pidatonya, seandainya engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami karena doanya pasti berdampak bagi seluruh bangsa. Jadi begini ya Pak Menteri Agama yang terhormat, doa yang paling diijabah itu adalah salah satunya doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang terdolimi. Nah pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang sering berbuat dolim? Siapa coba? Ya sungguh miris ya teman-teman ya, Tuhan pun disuguhkan laporan statistik gitu loh. Menteri Agama khususnya ya, Bapak kan sedang berdoa, ya doakanlah negeri kita ini Pak, yang segala rupanya ini sedang susah gitu loh. Jangan berdoa hanya untuk meninggikan presiden saja gitu loh. Bapak kan sedang istilahnya menghadap Tuhan, sedang berdoa, ya doakanlah tuh warga kita yang di NTT yang terkena musibah agar diberikan kesehatan, agar diangkat lagi derajatnya, ekonominya. Ini memalah laporan statistik kepada Tuhan, kan kocak gitu loh teman-teman. Saudara-saudara, catat ya. Kesehatan nggak bayar. Catat. Siapa? Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saudara, catat ya. Kesehatan nggak bayar. Catat. Siapa? Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Apa Prabowo Subianto Om Dok, yuk ada rekaman. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Di era Prabowo, hidup makin susah, cari kerja pun makin sulit. Penjaga makam Fir'aun. Siapa bilang hidup makin susah? Justru di era Prabowo, ada emak-emak yang kerjanya cuma ngupas bawang, gajinya 700.000 per kilogram. Cuma di era Prabowo, orang desa bisa makan telur, sebelumnya makan tumbuh-tumbuhan. Dan cuma di era Prabowo, petani bisa jalan-jalan ke luar negeri. Naik keong. Pidato disingkat. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras.
Saudara-saudara, saya dapat laporan baru berapa hari juga dari beberapa kabupaten, berapa kepala daerah. Tuh kan, dapat laporan lagi. Dapat laporan lagi. Pusing lah, pokoknya pusing. Kata Pak Wowo, kemiskinan terjadi karena pemimpinnya nggak pintar. Memang iya Pak, kan memang Bapak kan pemimpinnya. Sedangkan 10 tambah 2 aja Bapak bilang 13 kok. Kan memang betul kan apa yang Bapak omongi. Makanya di rakyat Indonesia ini banyak yang kemiskinan. Orang pemimpinnya kayak Bapak, omongan itu memang cocok untuk Bapak. Bapak sendiri yang ngomong. Embotalah rek. Situk Romari muncul meneh situk Romari muncul meneh situk. Saiki pengen gawe ambulan terbang bersama dokter terbangnya. Kok aku emosi jiwa dewi suwe-suwe, aku sing edan. Ambulan terbang, dokter terbang. Wis ora usah muluk-muluk Pak Presiden. Angger kesehatan gratis bagi rakyat yang nggak mampu. Angger tidak dipersulit untuk biaya kesehatan penyakit orang-orang yang tidak mampu. Wis iku bersyukur Pak Presiden. Gak usah ate ngoyo-ngoyo tek dokter terbang, ambulan terbang, suwe-suwe irungmu sing terbang. Kok pegel aku. Lakanan irungmu lho sing terbang Pak. Kok gemes aku ngrasakno ate ambulan terbang. Iya lho mari ngono misale ambulan terbang ya njukuk wong loro nang ngene ketinggian. Mari ngono wong lorone memang kakean dosa. Kaboten ya ambulane ya. Ceblok sak supir-supire. Sak pilot-pilote. Kok aku sampai gedek ya. Ambulan terbang. Mari ngono dokter terbang. Lah wong nang dalan iki lho wis diprioritasno ambulan niku, pengendara lain pasti minggir lek ambulan pemadam kebakaran tok atik terbang bareng nang ngukur diterak apa diterak burung we. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Amin. Ya Allah, Prabowo sudah melaksanakannya ya Allah melalui MBG. Sekarang kau boleh ambil ya Allah. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto mengatakan kepada masyarakat yang mengatakan harga beras mahal disuruh nanam padi sendiri. Presiden yang sangat salutif. Orang-orang yang di sekelilingnya bersorak-sorai dan bertepuk tangan dengan pidato Prabowo Subianto yang mengatakan kepada rakyat yang mengatakan beras harganya mahal disuruh tanam padi sendiri. Presiden yang sangat solutif. Pak, kami sebagai rakyat sangat bahagia jika para petani sejahtera, jika para petani banyak uangnya kaya raya, kami pun sangat bahagia. Ya, akan tetapi Pak, Bapak itu seorang Presiden Republik Indonesia, presiden ke-8 loh Pak. Seorang presiden loh Pak. Nggak pantas ngomong kayak gitu Pak. Jika ada masyarakat yang mengatakan harga beras mahal, harusnya Bapak pikirkan Pak solusi yang terbaik Pak. Karena tidak semua masyarakat mampu beli beras Pak. Tidak semua masyarakat mampu membeli beras Pak. Bukan disuruh untuk menanam padi Pak. Bapak ini bukan pelawak Pak. Bapak ini seorang presiden yang mana pidatonya harus bijak, harus bikin adem masyarakat Pak, adem rakyatnya Pak. Bukan bikin emosi Pak. Saya ingatkan Pak, Bapak ini bukan pelawak Pak. Bapak ini seorang Presiden Republik Indonesia ke-8 Pak, yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai Pak. Kalau ngomong Bapak itu jangan asal jeplak Pak. Jangan asal jeplak Pak. Kami sebagai masyarakat punya hati Pak. Punya hati Pak. Emang kami gak sakit ketika Bapak ngomong kayak gitu Pak? Ketika ada masyarakat yang ngomong beras harganya mahal, disuruh nanam padi sendiri. Aduh Pak, tolonglah Pak. Tolong dengan sangat Pak. Bapak ini bukan pelawak Pak. Bapak ini bukan pelawak Pak. Bapak seorang Presiden Republik Indonesia.